Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan setelah Qin Mu menghabisi Master Aula Chige, dia kemudian bentrok dengan Master Aula Joy dan kemudian menghabisi Master Aula Eternal Wind. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di Istana Miluo, semua orang terkejut. Hall Master Chuge adalah salah satu dari 10 eksistensi teratas di 72 istana, dan ia telah mencapai Dao dengan cara yang sangat kuno. Di antara 3 Hall Master yang dikirim oleh Istana Miluo kali ini, ia adalah yang terkuat. Ia adalah pemimpin dari 3 Hall Master, dan ia bertanggung jawab atas rencana besar kedatangan Istana Miluo. Siapa sangka bahwa sebelum ia benar-benar tiba, ia telah dibunuh oleh Tuan Muda ke-7. Ibu kota giok istana leluhur terdiam. Mata semua orang tertuju pada Tuan Muda ke-3, Ling Xiao. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Hall Master Istana Miluo adalah salah satu kultivator paling luar biasa yang telah mencapai Dao di masa lalu. Hall Master Chuge adalah salah satu yang paling luar biasa. Meskipun ia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Tuan Muda, kemampuannya luar biasa. Kematiannya di zaman ke-17 membuat semua orang kehilangan kepercayaan diri. 3 kepala Aula Istana Miluo telah meninggal dunia. Saint primordial dari Aula Pembawa Dupa, yang bertugas mewariskan keterampilan, telah memberikan kontribusi besar. Ia telah menyebarkan sistem kultivasi ibu kota giok dan menanam perangkap ibu kota giok, perangkap Ling Xiao, serta menanamkan kaisar tertinggi dan awal absolut di jalan yang salah pada zaman ke-17. Akibatnya, ia telah menyesatkan pendiri sistem kultivasi, Guru Surgawi Yu. Perangkap ibu kota giok, perangkap Ling Xiao, telah memberi Istana Miluo kemungkinan untuk mengendalikan eselon atas zaman ke-17. Saint primordial dari Aula Pembawa Dupa telah gugur di tangan Guru Surgawi ke-10. Saint spiritual Aula Pejabat Roh memiliki tanggung jawab berat untuk turun ke zaman ke-17. Demi kedatangan Istana Miluo, ia tidak takut mati dan memimpin pertempuran para penyelundup Gunung Hitam Besar. Pada akhirnya, ia gugur di tangan Su Shenghua dan Tuan Muda ke-7 Qin Mu. Namun, di bawah pengawasannya, para penyelundup Gunung Hitam Besar akhirnya dapat memasuki zaman ke-17 dan membuka jalan bagi kedatangan Istana Miluo. Chu Sheng dari Aula Chuge bertanggung jawab atas pertempuran untuk kedatangan tersebut. Setelah memasuki zaman ke-17, ia bergandengan tangan dengan Hall Master Happy dan Hall Master Eternal Wind untuk memajukan pengorbanan darah dan membiarkan para tuan muda Istana Miluo dan praktisi Dao lainnya turun. Meskipun Saint Primordial dan Saint Spirit telah meninggal, tujuan mereka telah tercapai. Hanya Chu Sheng yang belum sepenuhnya mencapai zaman ke-17 ketika ia dibunuh oleh Tuan Muda ke-7. Tuan Muda ke-3, Ling Xiao, melangkah maju dan diam-diam memeriksa luka akibat serangan Qin Mu pada kepala Aula Chuge. Qin Mu ingin kepala Aula Chuge menyampaikan pesan kepada Istana Miluo, jadi tidak perlu mengatakan apapun. Luka kepala Aula Chuge adalah bahasa terbaik. Tuan Muda ke-3 pernah bertarung dengan Qin Mu sebelumnya, dan Qin Mu telah menggunakan simpul merah untuk menyegel sebagian kekuatan dan kesadarannya pada kepala Aula Ling Xiao. Ia baru saja melepaskan simpul merah itu belum lama ini. Ia tahu kekuatan Qin Mu seperti punggung tangannya sendiri. Sekarang, 7 tahun telah berlalu. Dari luka kepala Aula Chuge, ia dapat melihat kemajuan luar biasa Qin Mu hanya dalam 7 tahun. Qin Mu tidak hanya memahami prinsip-prinsip Istana Miluo yang terkandung dalam luka Dao yang ditinggalkannya untuk Qin Mu, ia bahkan telah menciptakan luka baru dengan menggabungkan seni ilahi dan jalur para penghujat ibu kota surga dan telah membuat kemajuan yang luar biasa. Pemahaman dan pemahaman Qin Mu tentang berbagai jalur di Istana Miluo telah mendekati level Tuan Muda, dan pencapaiannya bahkan bisa dikatakan telah melampaui kebanyakan Master Aula. Lebih penting lagi, jalur dan keterampilan sang penghujat telah mulai menyatu dengan jalur dan keterampilan Istana Miluo. Lebih lanjut, Tuan Muda ke-3 Ling Xiao dapat melihat bahwa jalur Qin Mu untuk menjadi seorang Dao telah mencapai tahap kritis. Aula kekacauan Qin Mu telah terbentuk. Lebih lanjut, roh primordialnya telah memasuki aula kekacauan. Di jalur menjadi seorang praktisi Dao, ia hanya selangkah lagi. Menjadi Tuan Muda Istana Miluo tidak semudah menjadi praktisi Dao. Sebaliknya, seseorang harus memiliki prestasi yang menakjubkan. Seseorang harus mencapai puncak di bidang tertentu yang tidak dapat dicapai orang lain. Bahkan Master Istana Miluo pun tidak dapat mencapai puncak tersebut. Dao seseorang akan memadat dan membentuk aula utama yang menopang Istana Miluo. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Muda pertama, Agung Tertinggi, Tuan Muda kedua, Wuji, dan para Tuan Muda lainnya. 7 aula utama Istana Miluo, Agung Tertinggi, Wuji, Ling Xiao, Ji Xiao, Sekte Tanpa Sekte, Zhanji, dan Kekacauan Primal, masing-masing mewakili pencapaian yang tak dapat diraih oleh Tuan Istana Miluo. Dan Qin Mu tak jauh dari pencapaian tersebut. Tuan Muda ke-3 Ling Xiao memeriksa semua luka kepala Aula Chuge secara detail.
Cara terbaik untuk mengalahkan lawan adalah dengan memahami lawan sebanyak mungkin dan memahami segala hal tentang lawan. Begitulah keadaannya sekarang. Meskipun kemampuan Qin Mu saat ini tidak cukup di hadapannya, ia tetap sangat berhati-hati dan serius. Meskipun rekan Taois Chu Sheng telah meninggal, 3 buah dao dan 1 bunga dao masih ada di sini. Tuan muda ketiga Ling Xiao mengangkat telapak tangannya, dan 3 buah dao serta 1 bunga dao milik Chu Sheng terbang dan melayang di telapak tangannya. Ekspresi Tuan muda Ling Xiao setenang sumur kuno, ia berkata, rekan Taois, meskipun tubuhmu telah mati dan jiwamu telah tercerai-berai, kesadaran dan dao agungmu masih ada. Kau hanya perlu pergi ke zaman ke-17 untuk menemukan tubuh dan jiwa primordial yang cocok, lalu kau dapat menggunakan tubuh dan jiwamu untuk bereinkarnasi. Wajah para master aula lainnya muram. Tanpa jiwa dan raga, jika mereka menggunakan kesadaran dalam buah dao bunga dao untuk hidup, akankah mereka tetap menjadi Chu Sheng yang asli? Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hao dari zaman ke-17 sudah dalam perjalanan. Ketika dia mencapai langit di atas kesengsaraan kehancuran zaman ke-16, Tuan Muda keempat akan pergi menemuinya dan memberinya senar sitar. Ekspresi Tuan Muda ketiga tenang, dia berkata, pertempuran dengan yang ketujuh baru saja dimulai. Tidak perlu khawatir. Tuan Muda ketujuh ingin menghentikan Istana Milwo sendirian dan mencegahnya jatuh. Dia ditakdirkan untuk dihancurkan sampai kepalanya berdarah. Jika Istana Milwo tidak dapat turun ke zaman ke-17, itulah satu-satunya jalan menuju kematian. Ketika semua orang mendengar kalimat terakhirnya, ekspresi mereka berubah serius. Meskipun Istana Milwo sangat stabil, ia selalu berada dalam bencana kehancuran yang dahsyat. Cepat atau lambat, ia akan runtuh dan hancur. Jika mereka tidak memasuki zaman ke-17, semua yang telah mencapai dao mungkin akan musnah dalam bencana kehancuran yang dahsyat. Lagi pula, tidak semua orang adalah Tuan Muda Istana Milwo dan memiliki sarana serta kemampuan untuk menghindari bencana besar itu. Qin Mu menekan luka-lukanya, tetapi Hall Master Chu Ge masih bersikap tirani. Serangan terakhir juga telah melukainya, meninggalkannya dengan cukup banyak luka dao. Namun, luka-luka dao ini tidak fatal baginya. Luka-luka itu hanya akan menyebabkannya sedikit masalah. Ia perlu menganalisis seni, jalur, dan keterampilan ilahi yang tersisa dalam luka-luka dao ini untuk menyelesaikannya satu persatu dan menyembuhkan dirinya sendiri. Di depannya, kaki Hall Master Chu Ge masih berdiri kokoh di tanah. Hall Master Chu Ge telah dikirim kembali ke bencana besar zaman ke-16 oleh Qin Mu, tetapi kedua kaki ini tertinggal. Qin Mu menekan luka-lukanya dan berjalan maju untuk menarik kembali kaki Hall Master Chu Ge. Ia tidak memiliki kebiasaan ini, tetapi Xing An memilikinya. Bagaimanapun, Hall Master Chu Ge adalah seorang praktisi dao kuno, dan tubuh jasmaninya memiliki aspek yang luar biasa. Aku ingin mencari Xing An untuk melakukan sesuatu dan menyuruhnya memecahkan peti mati Tai Yi untuk menyelamatkannya. Tubuh bagian bawah Hall Master Chu Ge adalah yang paling cocok. Qin Mu menghela napas panjang. Temperamen Xing An memang aneh, dan ia harus membayar harga karena membuatnya bertindak. Dia suka mengoleksi barang-barang aneh, dan tubuh bagian bawah kepala Aula Chu Ge sudah cukup untuk membuatnya tergerak. Meskipun Xing An dibenci dalam banyak hal, dia adalah orang yang berprinsip. Jika dia bertindak sesuai prinsipnya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Aku ingin tahu bagaimana situasi di pihak saudara Yu. Sedangkan pihak Xiang Jun, dia sama sekali tidak khawatir. Meskipun kepala aula Istana Milwo itu tiran, selama dia tidak sepenuhnya turun, kemampuan Xiang Jun sudah cukup untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Xiang Jun tidak punya niat dan mungkin bukan tandingan kepala aula Istana Milwo, tetapi serangan diam-diam untuk membunuh. Xiang Jun jelas merupakan pisau tercepat di dunia. Jika Xiang Jun datang untuk membunuh Qin Mu, bahkan Qin Mu pun tidak akan mampu melawannya. Dia pasti akan terpancing dan terluka parah dalam sekejap. Qin Mu melangkah keluar, dan di belakangnya, hutan jalur pedang yang telah hancur menjadi bubuk langsung pulih. Bubuk itu kembali menyatu dan berubah menjadi pedang-pedang patah yang tertancap di tempatnya semula. Ketika Qin Mu berjalan keluar dari hutan jalur pedang, makam pedang suci kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak ada yang berubah. Bagi Qin Mu, mengeksekusi teknik ilahi yang tidak mudah untuk memulihkan medan perang yang tak terlupakan ini sangatlah penting, sehingga ia rela menyia-nyiakan sebagian kekuatan sihirnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya pisau datang dan terbang di belakang Qin Mu. Qin Mu mengangkat tangannya, dan cahaya pisau jatuh ke tangannya, berubah menjadi buku jalur pisau. Qin Mu membuka buku pisau, dan buku itu berubah dari seni ilahi Xiang Jun. Ketika dibuka, buku itu seterang cermin, merekam proses pertempuran antara Xiang Jun dan kepala istana lainnya dari Istana Yiluo. Dari Xiang Jun hingga lukisan, hingga momen ketika kaki wanita itu terpotong dan lolos dari lukisan tenun 100 bulu surgawi, prosesnya terlihat jelas dalam sekejap. Keterampilan pisau Xiang Jun dan jalur, keterampilan, serta seni ilahi yang digunakan wanita itu ketika diserang sangat jelas.
Dengan kecepatan Xiang Jun, dia seharusnya tidak bisa mengejar orang ini. Qin Mou menggulung buku pisau itu, dan perlahan-lahan menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Kemampuan kepala istana wanita ini sangat kuat. Jika dia benar-benar turun dan bertarung langsung, Xiang Jun bukanlah tandingannya. Jika dia ingin pergi, Xiang Jun tidak akan bisa menahannya, jadi dia mengirimiku sebuah buku untuk memberitahuku tentang teknik dan seni ilahi wanita ini sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia mengeksekusi jurus yang menyebabkan luka dao pada wanita ini sehingga aku bisa menemukannya berdasarkan riak jalur pembunuhan yang ditimbulkan oleh luka dao semacam ini. Dia sangat familiar dengan jalur pembunuhan Xiang Jun, dan karena luka dao wanita itu begitu parah, niat membunuh yang terpancar tak diragukan lagi menjadi bintang di malam hari bagi Qin Mou. Wanita ini seharusnya menjadi Hall Master Joy dari 72 Aula Istana Miluo. Akan sedikit merepotkan jika dia melarikan diri. Kuharap kemampuannya tidak cukup untuk menghapus luka dao di lukanya. Ekspresi Qin Mou menjadi semakin serius seiring kecepatannya semakin cepat, ia langsung menuju Lan Yutian. Yang kutemui adalah Hall Master Chu Ge dan yang ditemui Xiang Jun adalah Hall Master Joy. Kalau begitu, yang harus dihadapi Lan Yutian pastilah Hall Master Istana Miluo. Kakak Yu dalam bahaya kali ini. Mereka bertiga menyerang 3 praktisi Dao Istana Miluo secara bersamaan, dan mata rantai terlemahnya adalah Lan Yutian. Hall Master Joy terluka, dan kematian Hall Master Chu Ge pasti akan membuat praktisi Dao yang sedang bertarung dengan Lan Yutian khawatir. Jika Lan Yutian ingin membiarkan orang itu tetap hidup, kemungkinan besar ia akan dibunuh. Qin Mou awalnya mengira hanya akan ada 1 Hall Master, dan 2 lainnya hanyalah praktisi Dao biasa. Ia tak pernah menyangka Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat benar-benar mengirim 3 Hall Master sekaligus. Eksistensi setingkat Hall Master bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Lan Yutian. Ketika Qin Mou lolos dari jebakan kota Giok, ia dikelilingi oleh 72 Hall Master. Ia telah melihat Hall Master dari Hall of Joy dan Hall Master Chu Ge. Aku lupa memberitahu kakak Yu bahwa jika dia tidak bisa menang, dia harus kabur. Qin Mou tak peduli dengan penyembuhan luka dao di tubuhnya. Kecepatannya semakin cepat saat ia berlari sekuat tenaga. Entah itu point ekstrim, seni ilahi teleportasi, atau jalur perjalanan ilahi Kuezi, semuanya dieksekusi secara ekstrim olehnya. Ia langsung bergegas menuju kastil roda terbang di perbatasan dunia asal. Kecepatannya meningkat drastis, dan ia semakin dekat ke kastil roda terbang. Tiba-tiba, ia merasakan niat membunuh tertinggi Xiang Jun datang dari suatu tempat, dan hatinya sedikit tergerak. Hall Master of Delight. Setelah Hall Master of Delight terluka parah oleh serangan diam-diam Xiang Jun, dia pasti akan bergegas ke kastil roda terbang sesegera mungkin untuk bertemu dengan Hall Master yang sedang berhadapan dengan Lan Yutian. Pergi! Mata vertikal di tengah alis Qin Mou terbuka, dan seberkas cahaya jalur kekacauan primordial melesat keluar. Hall Master Joy terbang dengan kecepatan penuh, dan yang tersisa hanyalah tubuh bagian atasnya. Xiang Jun telah menyerangnya dengan lukisan itu, membuatnya frustrasi dan terpaksa mengambil buah dao pohon dao miliknya dan melarikan diri. Namun, ia masih terluka parah oleh Xiang Jun, dan kakinya dipotong oleh Xiang Jun. Awalnya ia berencana untuk mencari Hall Master Chu Ge di dekatnya, tetapi sebelum ia dapat mencapai tempat Hall Master Chu Ge turun, Hall Master Chu Ge telah meninggal. Karena itu, ia segera mengambil keputusan dan segera pergi menemui Hall Master Eternal Wind. Tiba-tiba, cahaya dao kekacauan primordial terbang di atas, dan Hall Master Joy tercengang. Ia telah terluka oleh Xiang Jun dan seperti burung yang terkejut. Ia buru-buru menghindar, tetapi cahaya dao kekacauan primordial berputar di udara dan benar-benar mengejarnya. Tuan Muda ketujuh, rambut Hall Master Joy berdiri tegak. Kabar tentang Chu Ge, Master Aula pembunuhan Qin Mou, telah sampai di telinganya, dan ia belum sepenuhnya turun ke zaman ke-17. Masih ada sebagian yang tersisa di istana leluhur zaman ke-16, ibu kota Giok, oleh karena itu, ia tahu bahwa Chu Ge, Master Aula, telah tewas di tangan Tuan Muda ke-7 Qin Mou. Cahaya dao kekacauan primordial Qin Mou tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa menyerah pada gagasan bertemu dengan Master Aula Eternal Wind dan segera bergegas ke istana leluhur dengan sekuat tenaga. Eternal Wind seharusnya juga menerima kabar bahwa Tuan Muda ke-7 telah membunuh Master Aula Chu Ge, jadi dia seharusnya tidak berhenti. Aku tidak perlu bertemu dengannya dan langsung menuju istana leluhur. Begitu aku sampai di sana, aku akan aman. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan sihirnya bersirkulasi. Tiba-tiba, lapisan ruang terlipat dan dia merobek langit. Dan cahaya dao kekacauan primordial Qin Mou benar-benar menghilang bersamanya. Master Aula Joy meninggalkan dunia asal dan melipat langit berbintang, kecepatannya semakin cepat. 72 Master Aula masing-masing memiliki seni ilahi mereka sendiri. Master Aula Joy mengolah jalur ruang, sehingga dia dapat dengan mudah mencapai alam semesta yang luas. Akan tetapi, istana leluhur terlalu jauh, jadi meskipun kemampuannya mencengangkan, dia masih memerlukan beberapa hari untuk mencapainya. Namun, yang mengejutkannya,
cahaya itu selalu mengikutinya. Secepat apapun ia berlari, ia tak mampu melepaskannya. Kepala Balai Joy diam-diam merasa cemas. Kemampuan ilahi Tuan Muda ketujuh begitu cepat. Aku khawatir sebelum aku mencapai istana leluhur, kemampuan ilahinya akan menyusulku. Lebih penting lagi, aku tidak tahu berapa banyak kemampuan ilahi yang telah ia lepaskan. Jika aku berhenti untuk menghadapi serangannya, tetapi masih ada 100 seni ilahi di belakangku, bukankah aku akan mati? Kecepatannya tak tertandingi di dunia, kalau tidak, Xiang Jun tidak akan menyerah mengejarnya. Justru karena ia melihat kecepatannya, ia tahu ia tak akan pernah bisa mengejarnya, itulah sebabnya Xiang Jun kembali ke pabrik untuk terus bekerja mencari uang. Namun, cahaya Dao Keys primordial Qin Mu ternyata memiliki kecepatan yang tidak kalah dengan kecepatannya dan bahkan melampauinya, membuat kepala Balai Joy ketakutan sekaligus bingung. Aku telah menggunakan seni ruang untuk membentuk Daoku, tetapi jika aku ingin pergi, tak seorang pun dapat menghentikanku, dan seni ilahi Tuan Muda ketujuh pun tak dapat mengejarku. Mungkinkah? Dengan pikiran, pohon Dao muncul, dan sehelai daun terbang keluar darinya. Daun itu berkibar di langit berbintang dan tiba-tiba berubah wujud menjadi wujud Hall Master Joy, bertemu dengan cahaya Dao kekacauan primordial. Shua, cahaya Dao kekacauan primordial menembus tubuh Hall Master Joy, yang telah berubah wujud dari daun, seolah-olah tidak menyentuh apapun. Itu indera ilahi. Hall Master Joy tertegun dan langsung berhenti bergerak. Ia melihat cahaya Dao kekacauan primordial tiba di depannya dengan desisan dan menembus tubuhnya. Hall Master Joy melihat dirinya hancur berkeping-keping oleh serangan ini, roh primordialnya hancur, pohon Dao terpotong, dan semuanya lenyap. Namun, ia merasa masih hidup dan sehat. Ini adalah hasil karya kesadaran ilahinya. Sebenarnya, cahaya Dao kekacauan primordial Qin Mu bukanlah seni ilahi kekacauan primordial dari Istana Miluo. Bisa juga dikatakan sebagai seni ilahi kekacauan primordial, tetapi itu adalah seni ilahi kesadaran ilahi yang dibangun dengan membentuk rune kekacauan primordial dengan kesadaran ilahi. Ketika Hall Master Joy melihat cahaya Dao kekacauan primordial, ia langsung tersadar. Namun, seni ilahi ini bukan untuk melukai atau membunuhnya. Sebaliknya, itu untuk menciptakan ilusi yang sangat menakutkan baginya, memaksanya mundur dan tidak dapat bersatu kembali dengan Hall Master Eternal Wind. Tuan Muda ketujuh tidak cukup percaya diri untuk menghadapiku dan Eternal Wind secara bersamaan, jadi ia menggunakan seni ilahi kesadaran ilahinya untuk menakut-nakutiku. Lalu ia bisa menggunakan harga terkecil untuk membunuh Eternal Wind. Seni ilahi kesadaran ilahi hanyalah tipuan kecil untuk eksistensi seperti dirinya yang merupakan seorang Hall Master. Usianya tak terbandingkan tua, dan dia bahkan telah melihat kelima Dao Agung secara lengkap, belum lagi Dao Agung kesadaran ilahi. Seharusnya ia tak mudah terjerumus, tetapi setelah terluka parah oleh Xiang Jun dan mendengar bahwa sosok kuat seperti kepala Aula Chuge juga tewas di tangan Qin Mu, ia berasumsi bahwa ia tak akan mampu menangkis serangan Qin Mu. Kepala Aula Joy memahami hal ini dan segera merasakan Dao Agungnya. Ia kemudian mengerahkan kekuatan sihirnya untuk menghancurkan kesadaran ilahi Qin Mu. Boom! Suara keras yang mampu membelah langit dan bumi bergema di benaknya. Ketika kesadaran ilahinya hancur, bayangan-bayangan abnormal di depannya langsung menghilang. Tubuh jasmani, roh primordial, pohon Dao, dan buah Dao-nya semuanya ada di sana, tanpa cedera sedikit pun. Kalau begitu, haruskah aku bergegas kembali untuk melawan Tuan Muda ketujuh dengan angin abadi? Kepala Aula Joy ragu sejenak. Ia telah pergi jauh ke langit berbintang dan jauh dari dunia asal. Jika ia bergegas kembali sekarang, mungkin sudah terlambat. Meskipun dia tahu kemungkinan besar Master Aula Angin Abadi masih hidup, dan selama dia kembali, dia masih bisa bergabung dengan Angin Abadi untuk melawan Qin Mu. Tapi bagaimana jika Master Aula Angin Abadi sudah dibunuh oleh Qin Mu? Bukankah dia akan terjebak jika dia bergegas kembali? 3 kepala aula kita telah diperintahkan untuk turun ke zaman ke-17 agar 2 tuan muda dan para kepala aula istana Miluo lainnya turun. Tujuan ini sangat penting. Kegembiraan kepala aula melintas dan berpikir dalam hati, rekan Taois Angin Abadi, bukan karena aku takut mati dan tidak ingin menyelamatkanmu, hanya saja menyelamatkanmu terlalu berisiko. Demi rencana besar turunnya istana Miluo, aku harus merepotkanmu. Qin Mu datang ke kastil roda terbang dan melihat sekeliling. Ia melihat sekelilingnya berantakan. Perahu emas telah menghancurkan reruntuhan yang ditinggalkan oleh Yan Yunxi dan Bai Yuqiong, meremukan kepala aula ketiga dan bergegas keluar dari dunia asal menuju langit berbintang di luar. Qin Mu merasakan aura perahu emas, dan dengan satu langkah, ia mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh perahu emas dan berjalan keluar dari langit. Kemampuan kepala aula Joy barusan memang sangat tinggi. Kecepatannya tak tertandingi di dunia, bahkan lebih cepat dariku. Ia sama dengan Yang Mulia Yue, mengolah kekosongan ekstrim dan Dao ruang. Namun, dalam hal fondasi, ia jauh lebih kuat daripada Yang Mulia Yue. Keberadaan seperti itu sangat berbahaya. Di langit berbintang, kapal emas penyeberangan dunia terjerat erat oleh akar-akar yang tak terhitung jumlahnya.
Mereka bagaikan naga yang naik ke permukaan kapal emas. Beberapa bahkan menembus istana-istana di kapal, membuatnya tampak sangat aneh dan ganjil. Kekuatan Master Aula Angin Panjang telah meletus sepenuhnya, berubah menjadi raksasa. Akar-akar di bawah kakinya menari-nari di udara. Sebagian akar terjerat di kapal emas, sementara sebagian akar lainnya beterbangan di langit berbintang, menjerat planet-planet, menarik tubuhnya yang besar, ia menuju ke istana leluhur. Kapal emas penyeberangan dunia semakin membesar, sungguh memperlambat langkahnya. Namun, ia tak mampu melepaskan akarnya dari kapal. Pertarungan antara dirinya dan Lan Yutian sungguh memilukan. Pemuda yang tampak jujur dan tulus itu ternyata tak tinggal diam. Ia membunuh salah satu Lan Yutian, ia menyadari bahwa itu adalah senjata suci berbentuk manusia yang terbuat dari senjata suci seorang pencipta. Jika dia membunuh satu lagi, itu pasti senjata dewa berbentuk manusia. Saat dia membunuh lusinan Lan Yutian di haluan kapal, dia masih belum bisa menemukan tubuh asli Lan Yutian. Saat itu, ia baru saja merasakan kematian kepala Aula Chuge dan tak kuasa menahan diri untuk kehilangan akal sehatnya. Ia segera berhenti berkelahi dengan orang licik ini dan segera pergi. Tanpa diduga, kapal emas penyeberang dunia itu kembali melaju kencang dan menabraknya dari belakang, membuatnya terkapar. Kepala Aula Angin Panjang berhenti berkelahi, tetapi ia tidak dapat menemukan tempat persembunyian Lan Yutian, sehingga ia hanya bisa meninggalkan kapal emas itu dan melanjutkan perjalanannya. Namun, kapal emas itu kembali menabraknya dari belakang, meremukkannya di dasar kapal. Tidak masalah jika itu terjadi sekali atau dua kali, tetapi inti masalahnya adalah kapal emas itu tak kenal ampun dalam mengejarnya. Setiap tabrakan sangat keras, dan itu membuatnya marah, sehingga akar-akar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menusuk istana di atas kapal emas, mencari keberadaan si gendut kecil yang tersenyum itu. Si gendut kecil yang tersenyum itu tidak ditemukannya, tetapi ia terkejut mendapati bahwa setiap kali akarnya memasuki sebuah istana, perahu emas itu akan membesar, dan akan ada istana emas tambahan di dek. Ia terus membagi lebih banyak akar menjadi lebih banyak istana emas, tetapi jumlah istana emas itu tampaknya tak terbatas, dan perahu emas itu pun semakin membesar. Yang lebih menyebalkan lagi adalah si gendut kecil yang tersenyum itu benar-benar muncul di istana demi istana, menggunakan segel aneh untuk menyegel akarnya di istana demi istana, membuatnya mustahil untuk mencabut akarnya. Saat ia turun kali ini, akarnya tidak banyak dan hanya sebagian yang turun. Pohon tanpa akar akan mati, jadi ia tidak bisa menyerah pada akar-akar ini. Meskipun ia tahu ia telah jatuh ke dalam perangkap, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyeret kapal emas penyeberangan dunia itu. Ia berharap dapat mencapai istana leluhur sebelum Qin Mou menemukannya. Namun, menyeret kapal emas sebesar itu di langit berbintang sungguh melelahkan, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Sebagai kepala istana dari 72 istana di ibu kota Giok, ia tentu saja pernah melihat benda suci seperti kapal emas penyeberangan dunia. Ia juga pernah mendengar rumor tentang kapal emas penyeberangan dunia dari praktisi Tao lainnya. Namun, kapal emas penyeberangan dunia itu adalah harta karun milik Tuan Istana Miluo, dan kondisinya begitu rusak sehingga tak seorang pun berani menaiki kapal itu untuk menyelidikinya. Oleh karena itu, ia tidak tahu banyak tentang misteri kapal emas penyeberangan dunia itu, sehingga ia dijebak oleh Lan Yutian. Dari mana datangnya anak kecil ini? Dia begitu jahat dan ganas, menggunakan jurus sekejam itu untuk menjebakku. Master Aula Eternal Wind tiba-tiba berpikir. Sebelumnya, dia menyebut Tuan Muda Ketujuh sebagai kakak laki-lakinya. Mungkinkah dia adik Tuan Muda Ketujuh? Pantas saja, mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik perahu emas itu, dan akar-akar di bawah kakinya menjulur. Akar-akar itu menjulur menjadi matahari di depannya, sementara akar-akar lainnya mengakar di kehampaan, menembus 36 lapisan kehampaan. Mereka menarik tubuh mereka yang besar lebih dekat ke matahari. Para kultivator Dao memiliki kekuatan yang tak terbatas. Meskipun Master Aula Eternal Wind adalah seorang kultivator Dao dari pohon dewa, dia tidak dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, Lan Yutian terlalu licik. Dia jelas bukan lawannya, tetapi dia telah menggunakan metode yang aneh untuk menjebaknya. Kau seharusnya mematahkan akar seorang prajurit yang kuat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar jelas di telinga Master Aula Eternal Wind. Master Aula Eternal Wind terkejut dan buru-buru mendongak. Ia melihat 36 lapisan kehampaan terdistorsi dan membentuk cincin. Bahkan matahari di depannya pun terbang dan jatuh ke dalam cincin itu. Saat matahari bersinar, 36 cincin kehampaan memancarkan berbagai warna cahaya. Cincin-cincin itu semakin mengecil saat berdiri di belakang kepala seorang pemuda berambut putih di pelipisnya. Jika seorang pahlawan mematahkan akarnya, masih ada jalan bagimu untuk bertahan hidup. Tuan Muda Ketujuh, kepala Balai Eternal Wind berhenti, dan perahu emas itu pun berhenti. Kepala Balai Eternal Wind menarik napas panjang, dan buah dao di mahkota pohon kecil di atas kepalanya mulai bersinar. Dao agung dalam buah dao itu kembali hidup,
seperti halnya pembuluh darah di otaknya. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Akarnya terkunci oleh perahu emas, dan menyeretnya untuk bertarung dengan Qin Mu jelas merupakan ketidaknyamanan yang sangat besar. Jika dia bertarung dengan Tuan Muda ketujuh, kelalaian apapun bisa berakibat fatal, apalagi menyeret kapal sebesar itu. Lebih penting lagi, tidak ada yang mampu memindahkan kapal emas penyeberang dunia ini, dan Qin Mu telah membawanya pergi pada kunjungan pertamanya ke Istana Miluo. Jika kapal ini bergerak sedikit pun di bawah kendali Tuan Muda ketujuh selama pertempuran, dia benar-benar akan hancur. Ekspresi Qin Mu acuh tak acuh saat ia berkata, "Ketua Aula Eternal Wind, bantu aku menyampaikan pesan kepada Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat." Mendengar itu, bulu kuduknya berdiri. Ketika kepala Aula Chuge meninggal di hadapan seluruh penduduk Istana Miluo, beliau mengatakan bahwa Tuan Muda ketujuh telah memintanya untuk menyampaikan pesan, lalu kepalanya dibelah di depan semua orang. Buah daunnya terbelah, dan beliau meninggal secara tidak wajar. Sekarang setelah Qin Mu memintanya untuk menyampaikan pesan kepada kedua Tuan Muda, beliau sudah bisa melihat akhir hidupnya. Lebih baik menyerang jantung daripada menyerang pasukan. Serangan Qin Mu terhadap jantung lebih dahsyat daripada seni dewa manapun. Kepala Aula Eternal Wind juga bertindak tegas. Ia segera merasakan akar yang ditinggalkannya dalam bencana besar zaman ke-16 dan mengeksekusi akar tersebut untuk menarik tubuhnya dengan paksa menuju zaman ke-16. Tubuh utama pohon itu bukanlah mahkota dan cabang-cabangnya, melainkan akarnya. Akarnya belum sepenuhnya turun, dan pada saat itu, akar yang tak terhitung jumlahnya mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama untuk menyeretnya kembali dari langit berbintang. Kemampuannya luar biasa, dan jalur kultivasinya sangat istimewa. Dao dan tubuhnya menyatu, dan kemampuannya luar biasa. Ketika akar mengerahkan kekuatannya, bahkan bayangan sungai kekacauan pun muncul di langit berbintang, menyebabkan ombak bergetar. Kapal emas itu juga terseret olehnya dan berlayar menuju sungai kekacauan di zaman ke-16. Ia tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengalahkan Qin Mu dalam konfrontasi langsung ketika hati daonya terguncang, jadi ia memilih untuk menyerah. Turun ke zaman ke-17 sangat sulit dan membutuhkan pengorbanan darah. Ia membutuhkan energi yang cukup untuk berkorban demi kehancuran zaman ke-16, tetapi jauh lebih mudah baginya untuk menyerah dan kembali ke zaman ke-16. Dalam kehancuran zaman ke-16, tidak ada kekurangan energi. Terlebih lagi, akarnya masih mengambang di ibu kota Giok di Sungai Kekacauan. Selama dia menarik tubuhnya dengan kuat, energi di Sungai Kekacauan akan mengalir tanpa henti, dia akan menjalani pertukaran. Tubuhnya lenyap ke dalam Sungai Kekacauan zaman ke-16, dan gelombang Ki Kekacauan langsung mengalir keluar dari kehampaan. Kekuatan seorang praktisi tahu terlalu kuat, dan energi yang dihasilkannya pun sangat besar. Ketika ia mengalami pertukaran energi itu, ia bagaikan sungai kekacauan yang meluap. Ki kekacauan memancar ke segala arah, membasahi galaksi-galaksi, menghancurkan bintang-bintang di galaksi-galaksi itu hingga tak dapat dihancurkan lagi. Pada saat itu, Qin Mu mengangkat tangannya dan menggunakan jurus kapak Taiyi. Jalan Taiyi berubah menjadi kapak dewa, menebas kehampaan. Ketika Master Aula Eternal Wind melihat jurus kapak ini, keputusasaan tak terbendung di hatinya. Para praktisi kuat dari zaman ke-16, terlepas dari apakah mereka telah menjadi praktisi Tao atau tidak, semuanya telah menyaksikan Taiyi menebang pohon dunia. Sebagai penumpang gelap pertama, hal pertama yang dilakukan Taiyi setelah memasuki zaman ke-17 adalah mengangkat kapak raksasanya dan langsung menebang pohon dunia medium yang harus digunakan penumpang gelap itu, lalu membakarnya menjadi abu. Ia telah memutus jalur bertahan hidup semua orang. Dan sekarang, seni ilahi yang digunakan Qin Mu secara mengejutkan adalah Taiyi yang menebang pohon dunia. Seni ilahi semacam inilah yang telah menghancurkan hati para praktisi kuat yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah sejak zaman kuno, hampir semua praktisi Dao telah membudidayakan pohon Dao, dan pohon Dao meniru pohon dunia. Jurus ini dapat menebang pohon dunia, sehingga secara alami dapat menebang pohon Dao praktisi Dao. Kepala Balai Eternal Wind sendiri adalah pohon dewa yang telah membentuk Dao-nya, sehingga pohon Dao-nya telah menyatu dengan tubuhnya. Karena tubuhnya adalah Dao, bunga Dao akan mekar di tubuhnya, dan pohon Dao akan terbentuk di tubuhnya. Penindasan yang ditimbulkan oleh jurus Qin Mu padanya bisa dibayangkan. Meskipun kecepatan pergantiannya cepat, kecepatannya tidak bisa lebih cepat dari kapak dewa Qin Mu. Tuan Muda ketujuh, jika kau tidak memberiku jalan keluar, maka aku juga tidak akan memberimu jalan keluar. Kepala Balai Eternal Wind tahu bahwa ia tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini, jadi ia berteriak dengan sedih dan marah, "Ikuti aku kembali ke masa lalu." Tiba-tiba, akar-akar yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari hantu sungai kekacauan di langit, menari dan menjerat Qin Mu. Ia tahu akan sulit baginya untuk lolos dari malapetaka ini, jadi ia memutuskan untuk tidak menghindar. Sebaliknya, ia berusaha sekuat tenaga untuk mengeksekusi seni ilahi Dao Agungnya. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya melilit Qin Mu dan menguncinya erat-erat, menariknya ke arah sungai kekacauan di zaman ke-16.
Akarnya terbentuk dari Dao Agung dan merupakan perwujudan Dao Agungnya sendiri. Setiap akar mewakili pencapaiannya dan bisa dikatakan sebagai cabang dari Dao Agungnya. Akar itu kuat dan mengandung kekuatan tertinggi. Apa yang ia kembangkan bukan hanya satu jenis Dao Agung. Untuk waktu yang lama, ia telah mengalami 3 kesengsaraan kehancuran besar, tetapi mereka tidak mampu memusnahkannya. Sebaliknya, akarnya telah berakar dalam kekacauan dan menyerap kekuatan kekacauan, membuat tubuhnya sangat stabil dan memungkinkan keterampilan Dao-nya semakin matang. 2 buah Dao terbang keluar dari mahkota pohon di atas kepalanya, dan kekuatan Dao yang terkandung di dalamnya meledak. Cap Dao Agung bersinar pada akar yang menari. Serangannya ini telah mengunci Qin Mu, jadi dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri. Mereka berdua mengeksekusi jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka sendiri secara ekstrim. Kapak ilahi perubahan besar Qin Mu menebas kaki kepala Aula Eternal Wind, dan akar yang terbang keluar dari sungai kekacauan juga menembus tubuh jasmani kekacauan primordial Qin Mu, menembus tubuhnya, mengeluarkan bunga darah. Akar yang tak terhitung jumlahnya melilit Qin Mu dan menariknya ke sungai kekacauan dengan sekuat tenaga. Dalam pertempuran antara Qin Mu dan kepala Aula Chuge, tubuh jasmaninya telah dilukai oleh kepala Aula Chuge. Akar kepala Aula Eternal Wind telah menembus luka Dao Qin Mu dan memasuki tubuhnya. Jika tidak, dengan kekuatan tubuh jasmani kekacauan primordial Qin Mu, tidak mudah baginya untuk menembus tubuh jasmani Qin Mu. Tiba-tiba, perahu emas itu menjadi sangat besar dan menghalangi di depan Qin Mu untuk menghalangi gaya tarik dari sungai kekacauan. Setelah kaki kepala balai angin abadi terpotong oleh kapak Qin Mu, tubuhnya langsung layu. Ranting dan daun layu, dan tubuhnya pun mulai layu. Tangan dan kakinya pun dengan cepat berubah menjadi kayu. Cahaya di matanya juga meredup. Matanya yang semula hidup langsung berubah menjadi kayu dan tak bisa bergerak lagi. 2 buah daunnya jatuh dari puncak pohon di atas kepalanya. Salah satunya menghantam punggung Qin Mu, sementara yang lainnya menabrak kapal emas. Kekuatan Dao yang terkandung dalam buah Dao meledak begitu mengenai Qin Mu. Tanda-tanda Dao indah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan terjalin menjadi jaring dalam sekejap. Rasanya seperti surga yang terbentuk dari akar-akar pohon yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian buah Dao bertabrakan, dan surga kedua, ketiga, dan keempat pun terbentang. Dalam sekejap mata, 36 surga muncul dari buah Dao. Akar yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan bahkan menembus harta karun ilahi Qin Mu. Akar-akar itu menembus jauh ke dalam semua wilayah harta karun ilahi Qin Mu dan seluruh surga, menembus jauh ke surga ke-33. Kekuatan buah Dao-nya bahkan menembus jiwa primordial Qin Mu. Meskipun kepala Aula Istana Miluo belum sepenuhnya turun, kemampuan yang ia tunjukkan saat mempertaruhkan nyawanya sudah cukup untuk menggemparkan dunia. Pada saat yang sama, buah Dao lain menabrak kapal emas. 36 tingkat alam Dao yang terkandung dalam buah Dao meledak dan berubah menjadi 36 surga yang mengunci kapal emas dan terbang menuju sungai kekacauan. Tuan Muda ke-7, saya di bawah perintah Tuan Muda ke-3 dan Tuan Muda ke-4. Tubuh kepala balai angin abadi dengan cepat berubah menjadi kayu, dan kayunya mulai terbakar. Namun, kegembiraan terpancar di wajahnya. Saya akan mengantarmu kembali. Permukaan tubuhnya meledak dalam kobaran api. Kapak Qin Mu tidak hanya menggunakan seni ilahi pohon dunia perubahan besar, tetapi juga menggunakan angin panas yang tenang untuk membakar tubuhnya. Tanpa dukungan akar, angin panas yang tenang sudah mulai melahap tubuhnya. Mereka berdua telah menggunakan semua metode yang mereka bisa, dan ketika mereka bertarung, itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Tubuh Qin Mu terseret, dan Dao Agung serta ki vital di tubuhnya langsung terkunci oleh akar. Ia tak kuasa menahan diri untuk meluncur ke sungai kekacauan zaman ke-16. Kapal emasnya juga terseret, meluncur ke dalam malapetaka besar zaman ke-16. Dalam hal kultivasi, Qin Mu tak tertandingi oleh sosok seperti Master Aula Angin Abadi. Ia terkunci oleh akarnya, dan sulit baginya untuk menahan kekuatan yang datang dari malapetaka besar zaman ke-16. Tiba-tiba, peti mati perubahan besar terbang dari harta ilahi Qin Mu. Qin Mu mengerahkan sisa tenaganya untuk mengeksekusi peti mati perubahan besar dan memicu 50 paku ilahi jalur pembantaian. Kekuatan paku ilahi langsung meletus. Peti mati Dewa Jalur Pemakaman disempurnakan secara pribadi oleh Tuan Muda Agung dan Agung-Agung untuk menahan perubahan besar, musuh bebuyutan Istana Miluo. Qin Mu telah lama menyadari bahwa jika ia mencabut paksa paku Dewa Jalur Pembantaian, ia pasti akan memicu kekuatan peti mati Dewa Jalur Pemakaman. Ia mau tidak mau akan melukai parah mereka yang mencoba membuka peti mati tersebut, dan ia juga akan melukai parah perubahan besar yang tertahan di dalam peti mati. Jika ia menyentuh kekuatan peti mati Dewa Jalur Pemakaman, ia akan melukai orang lain dan dirinya sendiri. Kecuali saat kritis, ia tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Luka-lukanya belum pulih dari pertarungannya dengan Master Aula Chuge, jadi ia tidak memiliki keyakinan untuk menang melawan Master Aula Eternal Wind. Kekuatan peti mati Dewa Penguburan Jalur meledak, dan dengan suara weng, cahaya menyebar ke segala arah. Kemanapun cahaya itu lewat,
akar-akar di dalam harta karun ilahi dan tubuh jasmani Qin Mou berlubang. Qin Mou mengerang. Roh primordialnya, istana surgawi, dan seluruh surga di dalam harta karun ilahinya seakan telah ditusuk oleh paku yang tak terhitung jumlahnya, dan angin berhembus ke segala arah. Pada saat yang sama, kekuatan peti mati dewa penguburan jalur menembus tubuh jasmaninya dan melesat keluar. Darah berceceran ke segala arah, dan tubuh jasmaninya langsung berubah menjadi saringan rusak yang bersinar di mana-mana. Kekuatan peti mati dewa penguburan jalur sungguh mengerikan. Ketika kekuatan peti mati dewa penguburan jalur mereda, darah menyembur keluar dari seluruh tubuh Qin Mou. Ia mengulurkan tangannya dan meraih akar-akar yang hendak menyusut kembali ke sungai kekacauan. Jika aku membiarkanmu membawa pesan itu kembali, bukankah itu akan membuat Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat melihat ke dalam diriku dan tahu bahwa aku kuat di luar tetapi lemah di dalam? Qin Mou membawa akar-akar itu sekuat tenaga dan berbalik. Ia menariknya sekuat tenaga, dan sungai kekacauan bergetar hebat. Ki kekacauan yang melonjak keluar dengan cepat menyusut kembali, dan akar-akar besar milik Master Aula Eternal Wind yang tak tertandingi itu benar-benar ditarik keluar olehnya. Akar-akar itu tiba-tiba menyusut menjadi bola dan meledak ke segala arah. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke langit berbintang, mencoba berakar di bintang-bintang di kejauhan. Qin Mou menjabat tangannya dan melemparkan peti uang kembalian besar ke tengah akar-akar itu. Kemudian, ia menjentikan jari-jarinya dan mengetuk 100 paku dewa peti uang kembalian besar satu demi satu. Sepasang mata tiba-tiba muncul di akar-akar itu, dan pupil mata itu menyusut saat mereka melihat peti uang kembalian besar yang telah terbang di depan mereka. Cahaya memancar dari peti uang kembalian besar. Ketika cahaya dari peti mati perubahan besar memudar, akar-akar yang patah terlihat di mana-mana di langit berbintang. Mereka seperti tubuh ular raksasa yang menggeliat setelah terpotong. Sangat sulit untuk membunuh Master Aula Eternal Wind, tetapi meskipun begitu, akarnya masih menggeliat, mencoba untuk menyatu. Namun, ketika kedua akar bersentuhan, mereka langsung memicu luka Dao yang ditinggalkan oleh peti mati dewa pemakaman Dao. Seni ilahi peti mati dewa pemakaman Dao meledak, melubangi akar-akar tersebut. Ketika Qin Mou melihat ini, ia menghela napas lega. Ia merasa rileks, dan seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Setelah pertarungannya dengan Master Aula Chuge, ia berada dalam kondisi terluka. Keputusan yang tepat adalah memulihkan diri untuk sementara waktu dan memulihkan diri ke kondisi puncaknya sebelum berhadapan dengan Master Aula Eternal Wind. Namun, waktu sangatlah penting. Jika Master Aula Eternal Wind dan Master Aula Joy bertemu, ia bukanlah lawan mereka. Terlebih lagi, kedua Hall Master ini belum sepenuhnya turun. Jika mereka sudah sepenuhnya turun, Qin Mou tidak akan menjadi lawan mereka dalam pertarungan 1 lawan 1. Karena itu, ia hanya bisa datang untuk bertarung dengan luka-luka. Untungnya, Hall Master Joy telah ketakutan di tengah jalan. Jika Hall Master Joy datang untuk bertemu dengan Hall Master Eternal Wind, ia mungkin akan menderita kekalahan telak. Great Cheng pasti tidak akan membenciku, kan? Qin Mou menahan luka-lukanya. Luka Dao yang ditinggalkan oleh Hall Master Eternal Wind tidak terlalu parah, tetapi luka Dao yang disebabkan oleh peti mati dewa penguburan jalur jauh lebih parah dan tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Ia datang ke depan peti mati Great Cheng dan riak-riak dari peti mati dewa penguburan jalur pun mereda. Meskipun peti mati dewa telah melalui 2 pertempuran, peti mati itu masih utuh dan sangat kokoh. Peti mati itu berisi peti mati berkualitas tinggi. Qin Mou dengan lembut mengelus peti mati itu dan menyeretnya dengan susah payah menuju kapal emas penyeberangan dunia. Perubahan besar begitu kuat, peti mati dewa jalur penguburan biasa pun tak mampu berbuat apa-apa padanya. Qin Mou penuh percaya diri pada perubahan besar, dan suaranya serak. "Saudara Yu, cepatlah keluar. Aku lelah." Suara Lan Yutian datang dari suatu tempat di dunia, melintasi kapal emas, dan ia berseru, "Saudara, tunggu sebentar lagi." Qin Mou tak mampu menyeret peti mati perubahan besar ke kapal dan hanya bisa berhenti untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, Lan Yutian masih tak terlihat. "Saudara Yu, mengapa kau tidak keluar?" Ia bingung. "Tunggu aku sebentar lagi, rasanya aku hampir keluar." Qin Mou menunggu sedikit lebih lama dan menjadi cemas. Ia berpikir, mungkinkah Lan Yutian tersesat lagi? Pemahaman Lan Yutian tentang jalan itu sangat tinggi dan ia adalah orang yang terlahir untuk dekat dengan jalan itu. Namun, ada kekurangannya, yaitu ia sering tersesat. Dulu, ia pernah tersesat dan lari ke bumi barat untuk bergaul dengan Su Shenghua selama beberapa waktu. Setelah meninggalkan Su Shenghua, ia tersesat hingga ke kehampaan dan bertemu sekelompok murid dalam keadaan linglung. Untungnya, ia bertemu Qin Mou, jadi ia pun menjemputnya. Ada banyak aula emas di dalam kapal emas itu. Untuk menemukan kaisar pendiri, Qin Mou telah melakukan perhitungan yang sangat besar dan rumit untuk menghitung jumlah aula emas, dan ia memperoleh jumlah yang mencengangkan. Qin Fengqing menggunakan teknik Youdu untuk berubah menjadi miliaran orang dan mencari di antara aula-aula emas ini. Jika Lan Yutian bukan orang bodoh, ia bisa saja memikirkan cara untuk menemukannya,
tetapi sayangnya ia melakukannya. Ia telah meminjam keunikan kapal emas untuk melindungi dirinya dan menjebak Master Aula Angin Panjang, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan kehilangan dirinya sendiri. Saudara Yu mungkin tidak akan dapat menemukannya bahkan setelah puluhan ribu tahun, jadi aku tidak bisa mengandalkannya. Qin Mo mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk menyeret peti uang receh ke kapal. Ia berbaring di dek dan terengah-engah, kelelahan. Setelah itu, ia menutup matanya dan perlahan-lahan jatuh ke dalam mimpi. Qin Mo kecil yang tak terhitung jumlahnya menembus luka-luka di tubuhnya. Maha-maha bergumam dan berkomunikasi satu sama lain, mengamati bekas luka daonya dan menyimpulkan seni dan prinsip ketuhanan yang terkandung di dalamnya. Tak lama kemudian, alam mimpi yang lebih dalam menyebar, dan lebih banyak lagi Qin Mo kecil berjalan keluar dengan kapak dan pahat di tangan mereka. Yang berbeda dari Qin Mo yang lain adalah bahwa Qin Mo kecil ini memiliki daging dan darah, mereka secara mengejutkan terbentuk dari Dao Agung Qin Mo dan Ki Vital Kekacauan Primordial. Setiap Qin Mo bagaikan lebah pekerja dan semut pekerja yang paling rajin. Mereka mengepung luka Qin Mo, mengetuk dan memukul, menggunakan jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka sendiri untuk memperbaiki dan menghapus luka Dao. Qin Mo kecil lainnya mengamati rekan-rekan baru ini dengan rasa ingin tahu dan bertanya satu demi satu, "Maha-maha. Guji-guji?" Rekan-rekan baru itu memasang ekspresi serius dan mengabaikan mereka. Ketika mereka mulai tidak sabar, mereka menjawab, "Aba, Aba." Qin Mo kecil lainnya membuka matanya lebar-lebar dan tampak seolah mengerti apa yang mereka katakan, tetapi sebenarnya dia tidak mengerti apapun. Ada juga beberapa Qin Mo kecil yang berpakaian seperti apoteker. Mereka membawa kotak obat, keranjang, atau tungku pil di tangan mereka. Mereka sedang menyembuhkan luka-luka di jalan pemurnian dengan sangat serius. Qin Mo kecil itu mengerumuni dan mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi mereka semua diracuni oleh Qin Mo, sang apoteker. Mulut mereka masing-masing berbusa dan berkedut tanpa henti. Qin Mo yang lain menunjuk ke arah mereka dan tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menyombongkan diri. "Aba." Saat Qin Mo hendak bangun dari mimpinya, Qin Mo kecil ini langsung mengebor ke dalam otaknya dan menghilang satu demi satu. Qin Mo meregangkan tubuhnya dan merasa telah terbangun. Ia bersemangat tinggi dan luka Dao di tubuhnya telah menghilang. Ia berdiri dan memeriksa peti mati Dasheng sekali lagi, tetapi ia melihat Lan Yutian masih belum bisa keluar dari aula emas. Kakak Yu pasti benar-benar tersesat. Selama ia berada dalam mimpinya untuk menyembuhkan luka-lukanya, kapal emas itu telah berlayar selama lebih dari 10 hari. Kapal itu melayang menuju istana leluhur dan sangat dekat dengannya. Qin Mo sedikit mengernyit. Kapal emas itu telah bergerak sesuai keinginannya dan berada jauh dari dunia asal, dekat dengan istana leluhur. Ia berada dalam mimpinya, dan dunia dalam mimpinya itu unik dan megah. Pikirannya tak terkendali, dan ia memacu kudanya untuk berlari kencang. Ia percaya pada kendali kuda, sehingga kapal emas itu memilih pikiran-pikiran yang paling sering dipikirkannya. Aku penasaran apakah akar Master Aula Eternal Wind akan menjadi bahaya tersembunyi. Ia merasa sedikit gelisah. Ia harus tetap tinggal dan menunggu luka-lukanya pulih sebelum memusnahkan semua akar Master Aula Eternal Wind. Baru setelah itu ia bisa memastikan tidak akan ada masalah di masa mendatang. Namun, kapal emas itu sudah tiba di sini. Sudah terlambat baginya untuk bergegas kembali. Memang, seperti yang telah diduga kapal emas itu, ia lebih mengkhawatirkan istana leluhur. Akar Master Aula Eternal Wind telah terluka parah oleh peti mati Dewa Penguburan Jalur, dan setiap akar memiliki luka Dao yang ditinggalkannya. Ia tidak memiliki penglihatan dan pengetahuan sepertiku, jadi ia tidak bisa menghapus luka Dao ini. Seharusnya itu bukan masalah besar. Qin Mo masih sedikit lemah, tetapi setelah bertarung melawan eksistensi setingkat Master Aula 2 kali, kultivasinya telah sangat terkuras. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan memasuki mimpi. Ia beristirahat sejenak, dan dengan sedikit berpikir, aula-aula emas di kapal emas itu otomatis menghilang. Kecepatan hilangnya aula-aula emas itu tidak cepat, jadi Qin Mo memberi Lan Yutian cukup waktu untuk bergegas dari satu aula emas ke aula emas lainnya. Setelah sekian lama, istana leluhur pun terlihat. Dari kejauhan, mereka bisa melihat pasukan aliansi perdamaian abadi dan ribuan dunia, dan hanya tersisa satu aula emas di kapal emas itu. Lan Yutian dengan hati-hati mendorong pintu aula dan menjulurkan kepalanya untuk melihat. Ketika ia melihat kapal emas itu hanya berukuran sekitar 300 yard, ia menghela napas lega dan berjalan keluar dari aula emas. "Saudara Yu, apakah kau melihatnya?" Qin Mo berdiri di haluan kapal dan mengangkat tangannya untuk menunjuk istana leluhur di kejauhan. Di belakangnya terdapat peti mati perubahan besar. Lan Yutian melangkah maju dan melihat peti mati perubahan besar itu. Ia melihat perubahan besar diletakkan di kapal dengan kepala tertunduk dan kakinya tertunduk. Ia buru-buru mengangkat peti mati itu sekuat tenaga dan membalikkannya. Ia melangkah maju dan melihat ke arah yang ditunjuk Qin Mo. Ia melihat angin dan awan bergulung-gulung di istana leluhur, dan surga melayang di langit di atas pusat istana leluhur. Kekuatan ilahi melonjak,
dan cahaya ilahi membentuk awan-awan dengan cahaya keemasan yang bersinar terang, bahkan lebih spektakuler daripada surga di masa lalu. Mahkota pohon dunia telah tumbuh hingga menutupi langit. Dao agung bagaikan awan yang tercurah dari mahkotanya, membuat langit dan bumi istana leluhur semakin luas. Di bawah naungan pohon dunia, kota-kota dewa yang megah melayang di udara. Rantai-rantai turun dari langit dan menembus bumi, menghubungkan gunung dan sungai. Seolah-olah mereka mengunci kota-kota dewa ini agar tidak terbang dari langit. Dalam beberapa dekade terakhir, istana leluhur telah mengalami perubahan besar. Para praktisi kuat dari zaman prasejarah dan mereka yang telah mencapai Dao telah menyelinap dan mengubah dunia, membawa keindahan yang tak biasa ke istana leluhur yang menggetarkan jiwa. Saudaraku, apa yang kau lihat? Lan Yutian mengamatinya cukup lama dan tidak tahu apa yang dibicarakan Qin Mu. Istana leluhur terlalu besar, jadi ada banyak tempat yang patut diperhatikan. Pohon dunia, tanah suci istana leluhur, serta 5 pohon Dao di istana surgawi semuanya sangat menarik perhatian. Seutas tali. Arah yang ditunjuk Qin Mu adalah lokasi istana leluhur, ibu kota Giok, seutas tali yang berasal dari zaman ke-16, katanya dengan sungguh-sungguh. Seutas tali ini berasal dari sungai kekacauan di zaman ke-16. Tali ini ditarik keluar dari istana leluhur oleh Yang Mulia Surgawi Hao Tian. Mata ketiga di tengah alisnya memiliki penglihatan yang menakjubkan. Ia bahkan dapat melihat menembus ruang dan waktu, ke dalam kekacauan, dan ke masa lalu. Yang dilihatnya adalah tali yang membentang dari alam semesta masa lalu. Saat Kaisar Surgawi Hao berjalan keluar dari istana leluhur, tali itu semakin panjang. Setelah sekian lama, 6 miliar tahun sejarah alam semesta ini telah tiba di masa kini. Ia mengikuti Kaisar Surgawi Hao menuju pengadilan surgawi. Untaian ini hampir tak terdeteksi, dan hanya mata Qin Mu yang dapat melihatnya. Tak seorang pun dapat menyadari keberadaan untaian ini sama sekali. Kaisar Surgawi Hao Tian sudah tidak ada lagi. Hanya antek-antek istana leluhur, kota Yujing, yang tersisa. Qin Mu menghela napas panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang harus dilakukan Kaisar Langit Hao Tian adalah membawa tali ini ke istana surgawi dan menaklukkan 5 praktisi Dao Agung di sana, mengambil kekuatan ini untuk kepentingannya sendiri. Di depan kapal emas, Yang Mulia Yue, Yang Mulia Utusan Maut, dan yang lainnya telah menstabilkan pasukan dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang istana leluhur. Sebaliknya, mereka berada dalam formasi di luar istana leluhur. Akhir-akhir ini, mereka telah membangun jembatan peralihan energi spiritual di luar untuk menciptakan jembatan peralihan berskala besar yang akan memudahkan mereka berkomunikasi dengan kedamaian abadi. Situasi istana leluhur belum jelas, jadi menyerangnya sekarang hanya akan menimbulkan masalah. Kapal emas berlayar, dan Jiang Baigui, Yang Mulia Yue, Yang Mulia Yu, Su Shenghua, Lang Bao, Naga Kilin, kura-kura hitam, dan yang lainnya menyambut mereka satu demi satu. Qin Mu menyimpan peti mati perubahan besar dan berjalan turun dari kapal emas. Segera, seseorang maju dan memarkir kapal emasnya dengan benar. Yang Mulia Mu, istana leluhur telah jatuh ke tangan para praktisi kuat dari zaman prasejarah, dan sisa pasukan Kaisar Surgawi Hao Tian telah melarikan diri ke istana leluhur. Dengan kekuatan kita tidak sebanding dengan kedua belah pihak. Lang Er melihat sekeliling dengan mata indahnya dan bertanya, apakah Yang Mulia punya rencana? Tatapan Qin Mu tertuju padanya, dan hatinya bimbang. Ia merasa Lang Er tampak sedikit berbeda hari ini. Ia tidak lagi sedingin dan setenang sebelumnya, tetapi ia tidak yakin di mana perubahannya. Tentu saja dia punya rencana. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Aku akan pergi ke pengadilan surgawi untuk mengunjungi 5 praktisi Tao di sana. Aku juga akan bertemu Yang Mulia Hao, Master Aula Joy, dan tali di belakangnya. Lang Bao tersenyum. Aku akan pergi bersamamu. Tidak jauh dari sana, Kaisar Yanfeng sedikit terkejut. Ia mengelus jenggotnya dan menoleh ke arah Jiang Baigui. Guru Kekaisaran, ada hantu di sini. Aku merasa pencipta ini ingin mengusik keluarga Lingku. Jiang Baigui menatapnya dan berkata, Yang Mulia terlalu banyak berpikir. Kaisar Yanfeng merasa skeptis. Qin Mu langsung menolak Lang Er. Ia berkata kepada wanita itu, perjalanan ini sangat berbahaya. Pihak lawan memiliki 5 praktisi Tao dan kemampuan mereka luar biasa. Ada juga eksistensi seperti Yang Mulia Surgawi, Yang Mulia Surgawi, dan Master Aula. Yang Mulia Surgawi, juga membawa senar sitar dari Tuan Muda keempat. Tidak masalah jika kita tidak berselisih, tetapi jika kita berselisih, aku tidak akan bisa melindungimu. Wajah Lang Er muram. Ketika Kaisar Yanfeng melihat ekspresi Lang Er, ia semakin yakin. Sang pencipta ingin mencuri tembok keluarga Ling. Guru kekaisaran disuap olehnya. Namun, menantuku adalah pahlawan yang terkenal, dan ia tidak tergoda olehnya. Lang Er selalu berhati dingin, dan sekarang karena ia bertingkah seperti anak kecil, ia pasti punya motif. Kaisar Yanfeng, yang sudah tua, tentu saja melihatnya dengan jelas. Meskipun Lang Bao adalah Raja Dewa dari ras pencipta dan telah melihat banyak hal, emosinya masih kosong.
Mudah meninggalkan jejak ketika ia melakukan sesuatu. Qin Mu sama sekali tidak menyadarinya dan melanjutkan, kali ini, Yang Mulia Yue akan mengikutiku. Tali Tuan Muda keempat sangat menakutkan, dan Ketua Aula Joy tampaknya berjalan di jalan yang sama dengan Yang Mulia Yue. Dengan adanya Yang Mulia Yue, tidak akan ada banyak bahaya dalam perjalanan ini. Yang Mulia Yue menjawab, dan Kaisar Yanfeng kembali gugup. Ia bertanya kepada Jiang Baigui, Guru, apakah menurutmu Yang Mulia Yue mencoba mencuri tembok keluarga Ling? Jiang Baigui berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia, pernah ada seseorang yang kehilangan kapaknya dan curiga bahwa tetangganya telah mencurinya. Bagaimanapun ia mengamati, ia merasa bahwa tetangganya lah yang telah mencuri kapak itu. Kemudian, ia menemukan kapak itu di rumahnya sendiri, dan ketika ia melihat tetangganya lagi, ia tampaknya bukan orang yang telah mencuri kapak itu. Kaisar Yanfeng tertawa dan memalingkan wajahnya dengan ekspresi muram. Guru memang disuap. Yang Mulia Surgawi Yue pergi mengemasi barang bawaannya. Qin Mu bertanya kepada Yang Mulia Surgawi, kau, bisakah kau menemukan jejak Xing An? Yang Mulia Surgawi mengeksekusi buku kehidupan dan kematian dan menyelinap ke Youdu. Buku itu menerangi dunia yang lebih luas, dan setelah waktu yang lama, Yang Mulia Surgawi muncul sekali lagi. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada jejak Xing An di semua dunia. Hanya istana leluhur yang disegel oleh penyelundup prasejarah, jadi mereka tidak bisa masuk untuk melihatnya. Qin Mu tercengang dan melihat ke istana leluhur. Mungkinkah Xing An pergi ke sana? Yang Mulia Surgawi Yue bergegas mendekat. Ia mengikat rambutnya dan berganti pakaian bersih. Ia membawa gukin di punggungnya dan bertanya, Master Aula Joy itu, apakah dia juga mengolah kekosongan tertinggi? Qin Mu menaiki kapal emas penyeberangan dunia bersamanya dan mengusir Lan Yutian dari kapal. Naga Kilin juga ingin naik, tetapi ia juga diusir oleh Qin Mu. Aku tidak terlalu yakin tentang teknik dan seni ilahinya, tetapi ketika dia berhadapan dengan seni ilahiku, dia mengeksekusi jalur ruang angkasa, katanya. Aku menggunakan kesadaran ilahiku untuk mencoba membuatnya jatuh ke dalam ilusi, tetapi itu juga dipatahkan olehnya. Kurasa dia pasti telah mengembangkan jalur dan keterampilan lain. Yang Mulia Yue memikirkannya. Seni ilahi kesadaran ilahi memang mampu menahan jalur ruang angkasa. Saat itu, untuk menghadapinya, pemuja surgawi ke-10 telah membiarkan Kaisar Ilahi Langshuan, yang mahir dalam jalur kesadaran ilahi, mengambil langkah pertama. Qin Mu telah menggunakan seni ilahi kesadaran ilahinya untuk menghadapi Ketua Aula Joy. Dapat dikatakan bahwa ia telah menargetkan kelemahannya, tetapi kelemahan itu telah dipatahkan olehnya. Ini berarti Ketua Aula Joy tidak hanya memiliki jalur ruang angkasa. Setiap kepala balai istana Miluo punya rahasia uniknya masing-masing. Meskipun kepala balai Joy terluka parah oleh Tuan Xiang, dia tidak boleh diremehkan. Qin Mu mengingatkannya berulang kali, tujuanmu adalah senar sitar Tuan Muda keempat, bukan dia. Jika kau bisa menghindari konflik dengannya, lebih baik hindari saja. Meskipun kau sudah mencapai Dao, kau belum mencapai Point, jadi kau bukan tandingannya untuk saat ini. Penghormatan Surgawi Yue mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sejak Lan Yutian mengajarkan Dao, jalan yang ditempuhnya bukan lagi jalan alam Dao di masa lalu. Sebaliknya, ia berencana menggunakan sistem alam Dao pengadilan leluhur Lan Yutian untuk menandai 36 lapisan kehampaan di alam semestanya sendiri. Meskipun basis kultivasi alam Dao-nya telah mencapainya, ia belum mengolah sistem kultivasi pengadilan leluhur, sehingga masih terdapat beberapa kekurangan dalam basis kultivasinya. Hanya dengan mengolah sistem kultivasi pengadilan leluhur, kultivasinya akan menjadi sangat padat dan menjadi seorang praktisi Dao sejati. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kekuatan untuk melawan Master Balai Joy. Kapal emas itu perlahan berlayar menuju pengadilan surgawi di langit di atas pengadilan leluhur. Skala pengadilan surgawi semakin membesar, dan terdapat banyak bangunan bergaya negeri asing. Bangunan-bangunan itu seharusnya menjadi ciri khas peradaban alam semesta sebelumnya. Qin Mu dan Yang Mulia Yue memandang dari kejauhan dan menyadari bahwa rune dan pola Dao pada bangunan-bangunan itu benar-benar berbeda dari yang ada saat ini. Namun, seni ilahi Dao Agung memiliki tujuan yang sama, jadi jika mereka mempelajarinya dengan saksama, mereka akan dapat memahami prinsip-prinsip Dao Agung yang tak tergoyahkan darinya. Ketika mereka berkultivasi hingga mencapai tingkat Qin Mu dan Yang Mulia Surgawi Yue, serta menyaksikan berbagai keterampilan Dao yang luar biasa, mereka semua merasa telah melihat menembus permukaan dan menembus esensinya. Masih banyak lagi rahasia yang bisa dibicarakan. Qin Mu memandang ke arah Kaisar Surgawi Hao dan sekali lagi melihat senar sitar dari alam semesta masa lalu. Ekspresinya sedikit serius. Kekuatan senar ini cukup untuk menghancurkan seorang praktisi Dao seperti Kaisar pendiri Qin Yihe. Jika Kaisar Surgawi Hao membawa senar ini ke Istana Surgawi, otoritas hidup dan mati seluruh Istana Surgawi mungkin akan jatuh ke tangannya. Menghadapi bahaya kematian, para penyelundup ini mungkin akan menyerah pada Istana Miluo karenanya. Yue, bisakah kau melihat senar itu? Tanya Qin Mu.
Yang Mulia Surgawi Yue melihat sekeliling dan hanya bisa melihat Kaisar Surgawi Hao berjalan menuju Istana Surgawi. Namun, ia tidak dapat melihat senar itu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihatnya. Hati Qin Mu sedikit mencelos. Jika Yang Mulia Yue tidak bisa melihatnya, maka seharusnya tidak ada orang lain yang bisa melihatnya juga. Mungkin hanya dia yang bisa melihat benang itu. Terlihat betapa hebatnya jalur, keterampilan, dan seni ilahi Tuan Muda keempat Istana Miluo. Qin Mu menenangkan diri dan melihat ke arah lain. Ia melihat Ibu Suri memimpin sisa pasukan Istana Surgawi untuk menduduki tempat terpencil di Istana Leluhur. Kaisar Surgawi Hao tidak memiliki banyak prajurit tersisa, dan di antara mereka, hanya Ibu Suri yang merupakan satu-satunya ahli yang dapat memperjuangkan kedamaian abadi. Saat kau tidak ada, Ibu Suri pernah mengirim orang untuk membahas penyerahan diri. Yang Mulia Yue dan Qin Mu berdiri berdampingan di haluan kapal, sementara Yang Mulia Yue merapikan sitar kuno di punggungnya. Ia berkata kepada Qin Mu, Permaisuri tega menyerah dan mengirim utusan untuk berunding dengan Kaisar Yanfeng. Ketika Jiang Baigui menerobos masuk dan menolak berunding, Permaisuri pun menyerah. Adik junior Jiang telah melakukannya dengan baik. Qin Mu tersenyum. Aku tahu semua rencana Permaisuri. Hanya saja dia masih memiliki beberapa kemampuan dan ingin datang untuk melindungi kekuatannya. Dia masih ingin menjadi Yang Mulia ke-10. Namun, zaman telah berubah. Era Yang Mulia ke-10 telah berakhir. Tuan Muda ke-7 Istana Miluo telah datang berkunjung. Ketika kapal emas tiba di luar Istana Surgawi, suara Qin Mu menggema dan segera menyebar ke seluruh Istana Surgawi. Saat kemudian, kelima pohon dao bergetar dan buah dao melayang ke udara. Rantai dao di dalam buah dao berhamburan dan melesat ke segala arah. Rantai dao terhubung dengan rantai dao lainnya dan berubah menjadi jaring raksasa yang terjalin dan menyelimuti seluruh Istana Surgawi, tak tertembus. Ketika Yang Mulia Yue melihat ini, ia berkata dengan curiga, Mu, mereka mengawasimu seolah-olah kau pencuri. Wajah Qin Mu dipenuhi keyakinan saat ia tersenyum tipis. Ini jelas salah paham. Jangan khawatir, mereka tahu identitasku, jadi mereka tentu saja harus bersiap dan menyambut kita dengan meriah. Pengadilan Surgawi berada dalam kekacauan. Sebagian besar orang yang menjaga pengadilan Surgawi adalah eksistensi tingkat yang mulia prasejarah, dan kultivasi mereka sangat luar biasa. Para praktisi kuat semuanya mengeluarkan roh primordial mereka dan menjalankan berbagai ranah dao mereka dengan cara yang tak tertandingi, mereka menjaga pengadilan surgawi dengan lebih ketat lagi. Yang Mulia Yue melihat ke dalam pengadilan surgawi dan melihat senjata-senjata berat didorong keluar dari aula atau gudang harta karun. Senjata-senjata itu adalah senjata berat yang baru disempurnakan setelah para praktisi kuat prasejarah menyelinap, dan mereka sangat berbeda dari senjata berat kedamaian abadi. Kekuatan senjata berat itu terstimulasi, dan secara mengejutkan diarahkan ke Qin Mu dan Yang Mulia Yue. Qin Mu hendak berbicara ketika tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak dari langit, keturunan jahat Istana Miluo telah tiba. Semuanya, hati-hati dan semangat. Tetua kelima, tetua kelima. Sebuah suara tua terdengar dan berteriak, jangan panik. Keturunan jahat Istana Miluo hanyalah seorang bocah nakal, bukan Tuan Muda ke-7. Kami tidak takut padanya. Wajah Qin Mu langsung memucat, dan Yang Mulia Yue menutup mulutnya dan mencibir. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari samping. Ia berkata dengan suara lantang, Istana Joy Istana Miluo, bersama Yang Mulia Kaisar Langit abad ke-17, telah datang atas perintah Tuan Muda ke-3 dan ke-4 untuk mengunjungi 5 tetua puncak. Qin Mu menoleh ke samping dan melihat seorang wanita yang hanya mengenakan tubuh bagian atas berdiri di atas pohon jalan setapak. Di bawah pohon jalan setapak itu, Kaisar Langit berjalan mendekat dan tersenyum padanya. Qin Mu langsung mengabaikan Kaisar Hao dan tatapannya tertuju pada Master Aula Joy. Ia tersenyum hangat dan berkata, Rekan Taois Joy, kita bertemu lagi. Master Aula Joy tidak berani lengah dan membungkuk di pohon Tao. Salam, Tuan Muda ke-7. Tuan Muda ke-7 memerintahkan Tuan Xiang untuk membunuhku dan bahkan menggunakan seni ilahi untuk melukaiku di jalan, tetapi aku masih berhasil melarikan diri dan menyebarkan berita itu. Aku juga punya banyak muka. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan acuh tak acuh, targetku bukan kau, melainkan Chu Ge dan Eternal Wind. Chu Ge dan Eternal Wind sudah mati dan telah kubunuh. Tak lama lagi kau akan bertemu mereka. Hati Hall Master Joy menjadi dingin dan ia mencibir, Tuan Muda ke-7, kita semua berasal dari sekte yang sama dan sama-sama murid guru. Apa kau tidak takut pada guru karena menyakiti sesama murid seperti ini? Qin Mu tidak keberatan. Aku belum menjadi murid guru, jadi aku tidak bisa dianggap menyakiti sesama murid. Lagi pula, Istana Miluo telah menyakiti zaman ke-17, jadi sebagai orang terkuat di zaman ke-17, aku tentu saja harus melindungi semua makhluk hidup dan menegakkan keadilan bagi surga. Master Aula Joy mendengus, dan Kaisar Langit Hao tersenyum. Yang Mulia Mu, kau terlalu keras kepala. Qin Mu mengabaikannya dan menoleh.
Ia melihat seorang lelaki tua memimpin banyak makhluk mulia prasejarah bergegas dari balik gerbang langit selatan pengadilan langit. Pria tua itu berhenti di gerbang langit selatan dan menyapa, "Angin apa yang membawa utusan Tuan Muda ketiga, Tuan Muda keempat, dan seorang kepala aula ke sini hari ini?" Tatapan lelaki tua itu tertuju pada Qin Mu dan menunjukkan ekspresi enggan. Namun, keengganan itu segera menghilang dan wajahnya dipenuhi senyuman. "Tuan Muda ketujuh telah memberkati kita dengan kehadirannya, membawa kemuliaan bagi 5 tetua puncak kita. Tuan Muda ketujuh, para utusan, dan kepala aula, silakan masuk cepat." Qin Mu dan Yang Mulia Yue berjalan menyusuri kapal emas. Tatapan Yang Mulia Yue tertuju pada Master Aula Joy, lalu beralih darinya untuk memeriksa buah dao dari pohon dao miliknya. Master Aula Joy juga mengamatinya. Tatapannya tertuju pada sitar di punggungnya, dan hatinya tiba-tiba tergerak. "Kau wanita yang memainkan sitar dan mengacaukan hati dao Tuan Muda keempat?" Yang Mulia Yue tersenyum tenang. "Lagu itu sangat sulit." Master Aula Joy tersenyum dan berkata, "Memang sangat sulit. Lagu itu disebut lagu pencapaian Dao Zi Xiao. Lagu itu membutuhkan musik untuk memasuki Dao dan mencapai alam Dao sebelum dapat dimainkan sepenuhnya. Saat itu, Tuan Muda keempat Zi Xiao tidak dapat mencapai Dao, tetapi istri Tuan Muda keempat telah mencapai Dao selangkah lebih maju darinya. Oleh karena itu, ia menciptakan lagu ini, yang mengandung spiritualitas tertinggi dan membantunya mencapai Dao. Selama 16 zaman, hanya satu orang yang berhasil mencapai Dao melalui musik dan berkultivasi ke alam Dao. Istri Tuan Muda keempat mengalami berbagai cobaan dan rintangan, dan lagu ini menjadi melodi terakhir. Begitu. Yang Mulia Yue tersadar, ia berkata, "Tidak heran ketika aku memainkan lagu ini, selalu sulit bagiku untuk memainkannya sepenuhnya. Ternyata aku perlu mencapai Dao musik. Untungnya, aku mengerti melalui analogi dan menggunakan niat membunuh tertinggiku untuk membangkitkan Shang Jun. Pada saat yang sama, aku mencapai pencapaian besar kehampaan puncak, dan akhirnya aku bisa memainkan lagu ini. Kakak, kau juga mengolah kehampaan puncak, kan? Kau tidak bisa memainkannya." Niat membunuh melintas di mata Master Aula Joy, dan ia berkata sambil tersenyum, "Aku belum membuat banyak kemajuan dalam hal musik. Adik yang baik, kau harus memainkan lagu nanti, biarkan kakak mendengarnya." Yang Mulia Yue berkata sambil tersenyum, "Itu mudah dikatakan. Niat membunuh tertinggi Shang Jun dibangkitkan oleh lagu Dao Pembantaianku. Luka kakak masih memiliki Dao Pembantaian Shang Jun. Aku takut kakak perempuan itu tidak akan sanggup mendengarkan laguku dan mati." "Mudah diucapkan," kata Master Aula Joy dengan nada dingin. Kedua gadis itu memalingkan muka dan tidak berbicara lagi.